Ada satu hal menarik tentang manusia. Terkadang kita tidak benar-benar tahu seperti apa seseorang sebelum dia memiliki kekuasaan. Saat tidak punya jabatan, uang, pengaruh, atau kendali atas orang lain, seseorang mungkin terlihat ramah, rendah hati, bahkan sangat peduli. Dia bisa berbicara tentang keadilan, menghargai orang lain, dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah menyalahgunakan kekuasaan. Namun keadaan bisa berubah ketika posisi mereka berubah. Ketika tiba-tiba pendapatnya lebih didengar, keputusan ada di tangannya, orang lain mulai bergantung kepadanya, dan tidak banyak orang yang berani menentangnya. Sesuatu yang sebelumnya tersembunyi bisa mulai muncul ke permukaan. Bukan berarti semua orang yang berkuasa pasti menjadi buruk. Justru kekuasaan seringkali bekerja seperti cermin. Ia memperbesar kecenderungan yang sudah ada di dalam diri seseorang. Orang yang punya pengendalian diri bisa menjadi pemimpin yang bijaksana. Tetapi orang yang sejak awal menyimpan kesombongan, rasa tidak aman, kebutuhan untuk mengontrol, atau haus pengakuan bisa menunjukkan sisi yang sebelumnya tidak pernah kita lihat. Dan yang lebih menarik, perubahan itu sering terjadi secara perlahan. Bukan tiba-tiba menjadi monster, melainkan sedikit demi sedikit. Cara bicara berubah, cara memperlakukan orang berubah. Kritik mulai dianggap sebagai ancaman, kesetiaan lebih dihargai daripada kejujuran. Dan pada titik tertentu, orang yang dulu kita kenal bisa terasa seperti orang yang sama sekali berbeda. Lalu apa saja sisi gelap manusia yang sering muncul ketika mereka mendapatkan kekuasaan? Mari kita bahas satu persatu. 1. Merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Salah satu perubahan paling mudah terlihat ketika seseorang mendapatkan kekuasaan adalah munculnya rasa superior. Awalnya mungkin sangat kecil. Dia mulai merasa bahwa pendapatnya lebih penting. Keputusannya lebih masuk akal. Waktunya lebih berharga. Dan karena sekarang dia berada di posisi yang lebih tinggi, orang lain dianggap harus mengikuti apa yang dia katakan. Masalahnya bukan ketika seseorang merasa bertanggung jawab karena memiliki jabatan. Itu justru sesuatu yang wajar. Masalah muncul ketika jabatan mulai mengubah cara seseorang melihat nilai manusia lain. Orang yang dulu diperlakukan sebagai teman, perlahan berubah menjadi bawahan. Orang yang dulu pendapatnya didengarkan, sekarang hanya dianggap sebagai pelaksana. Bahkan orang yang memiliki pengalaman lebih banyak pun bisa dipandang sebelah mata hanya karena posisinya berada di bawah. Disinilah kekuasaan mulai berbahaya. Karena seseorang tidak lagi membedakan antara saya memiliki wewenang dengan saya lebih berharga daripada kamu. Padahal keduanya sama sekali berbeda. Memiliki jabatan tidak membuat seseorang lebih pintar secara otomatis. Memiliki uang tidak membuat seseorang lebih bermartabat. Memiliki banyak pengikut tidak berarti semua pendapatnya benar. Tetapi ketika seseorang terlalu lama berada di posisi yang selalu dilayani, selalu disetujui, dan jarang mendapatkan penolakan, otaknya bisa terbiasa dengan perlakuan tersebut. Dia mulai menganggap penghormatan sebagai sesuatu yang wajib. Bahkan ketika rasa hormat itu sebenarnya tidak lagi diberikan dengan tulus. Coba perhatikan orang-orang yang sedang naik posisi. Ada yang ketika mendapatkan jabatan baru, justru semakin rendah hati. Dia berkata, sekarang tanggung jawab saya lebih besar. Namun ada juga yang mulai berkata, kamu tahu saya siapa. Kalimat seperti itu sederhana, tetapi bisa memperlihatkan perubahan besar dalam cara seseorang memandang dirinya. Dia tidak lagi meminta orang lain menghargai dirinya berdasarkan karakter. Dia meminta penghormatan berdasarkan posisi. Dan ketika seseorang mulai bergantung pada status untuk merasa berharga, dia akan sangat sensitif terhadap segala sesuatu yang dianggap merendahkan dirinya. Kritik kecil bisa dianggap sebagai penghinaan. Pertanyaan bisa dianggap sebagai pembangkangan. Perbedaan pendapat bisa dianggap sebagai ancaman. Akibatnya, orang-orang di sekitarnya belajar satu hal. Jangan membuat dia merasa kecil. Dan ketika semua orang mulai takut berbicara jujur, orang yang berkuasa itu justru semakin terisolasi dari kenyataan. Dia hanya mendengar apa yang ingin dia dengar. Semua orang mengatakan, benar. Semua orang mengangguk. Semua orang tersenyum. Akhirnya dia mengira dirinya selalu benar. Padahal bisa jadi orang-orang di sekitarnya hanya sedang berusaha menyelamatkan posisi mereka sendiri.
Inilah jebakan pertama kekuasaan. Seseorang bisa begitu terbiasa berada di atas sampai lupa bahwa dirinya tetap manusia. Dia tetap bisa salah, tetap bisa gagal, tetap bisa mengambil keputusan buruk, dan tetap membutuhkan orang lain. Ironisnya, semakin tinggi seseorang berada, semakin penting baginya untuk memiliki orang yang berani mengatakan, "Menurut saya keputusan Anda salah." Pemimpin yang sehat tidak membutuhkan orang yang selalu setuju. Dia membutuhkan orang yang cukup berani untuk jujur. Sayangnya, tidak semua orang mampu menerima kejujuran ketika sudah terbiasa mendapatkan kepatuhan. Karena kekuasaan bisa menciptakan ilusi bahwa semua orang yang menentang kita adalah musuh. Padahal kadang-kadang orang yang berani menentang kita justru adalah orang yang paling peduli. Sementara orang yang selalu mengatakan iya belum tentu menghormati kita. Mungkin mereka hanya takut. Dan ketika rasa takut menjadi dasar hubungan, kekuasaan sudah mulai mengubah manusia menjadi seseorang yang berbeda. Hal yang perlu kita pahami adalah, sisi superior ini tidak selalu muncul dalam bentuk kasar. Kadang justru sangat halus. Seseorang mulai terlambat datang karena merasa orang lain akan menunggunya. Dia tidak lagi meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Dia memotong pembicaraan karena merasa pendapatnya lebih penting. Dia menganggap masalah orang lain terlalu kecil untuk didengarkan. Dia meminta perlakuan khusus. Dia merasa aturan berlaku untuk orang lain, tetapi ada pengecualian untuk dirinya. Satu persatu mungkin terlihat sepele, tetapi jika semuanya terjadi terus-menerus, itu menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Kekuasaan tidak hanya mengubah cara seseorang memperlakukan orang lain, ia juga bisa mengubah cara seseorang menilai dirinya sendiri. Dan ketika seseorang mulai percaya bahwa dirinya berada di atas aturan, di atas kritik, dan di atas manusia lain, saat itulah kekuasaan mulai menunjukkan sisi gelapnya. Karena manusia yang benar-benar kuat tidak perlu membuat orang lain merasa kecil untuk membuktikan bahwa dirinya besar. 2. Mulai mengontrol dan mengatur hidup orang lain. Sisi gelap kedua yang sering muncul ketika seseorang memiliki kekuasaan adalah keinginan untuk mengontrol. Awalnya, kontrol bisa terlihat seperti kepedulian. Seseorang berkata, "Saya hanya ingin memastikan semuanya berjalan dengan baik." Kalimat itu terdengar masuk akal. Seorang pemimpin memang perlu memastikan sesuatu berjalan dengan baik. Orang yang memiliki tanggung jawab memang harus melakukan pengawasan. Tetapi ada perbedaan antara mengawasi dan mengendalikan. Mengawasi berarti memastikan sesuatu berjalan sesuai tujuan. Mengendalikan berarti merasa harus menentukan hampir semua hal. Dan ketika seseorang sudah terbiasa memiliki kekuasaan, dia bisa mulai merasa tidak nyaman jika ada sesuatu yang berjalan tanpa sepengetahuannya. Dia ingin tahu siapa berbicara dengan siapa. Dia ingin tahu siapa mendukungnya. Dia ingin tahu siapa yang tidak menyukainya. Dia ingin tahu siapa yang dekat dengan orang yang dianggap sebagai pesaing. Dia ingin mengetahui setiap keputusan kecil. Bahkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dia campuri pun ingin dia kendalikan. Mengapa? Karena kekuasaan memberikan rasa bahwa segala sesuatu bisa diatur. Ketika seseorang memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan orang lain, dia bisa mulai menikmati perasaan tersebut. Dia merasa aman ketika semua orang mengikuti arahannya. Tetapi ketika ada seseorang yang mulai mengambil keputusan sendiri, dia merasa kehilangan kendali. Disinilah masalah mulai muncul. Orang yang memiliki kekuasaan bisa saja tidak menyukai orang yang terlalu mandiri. Bukan karena orang tersebut buruk, tetapi karena orang yang mandiri lebih sulit dikontrol. Orang yang mandiri berani berkata tidak, berani memiliki pendapat sendiri, berani mengambil keputusan. Dan bagi orang yang haus kontrol, kebebasan orang lain bisa terasa seperti ancaman. Karena itu, dia mungkin mulai membuat orang lain bergantung kepadanya. Semua keputusan harus melalui dirinya. Semua informasi harus melewati dirinya. Semua akses harus mendapatkan izinnya. Dia menciptakan sistem di mana, tanpa dirinya, orang lain merasa tidak bisa bergerak. Sekilas terlihat seperti kepemimpinan, padahal sebenarnya itu adalah ketergantungan yang sengaja diciptakan. Orang yang sehat dalam menggunakan kekuasaan justru akan membangun orang lain agar semakin mandiri. Dia mengajarkan, memberikan kepercayaan, memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berkembang.
Karena dia tidak takut kehilangan kendali. Dia tahu bahwa pemimpin yang baik bukan orang yang membuat semua orang tidak bisa hidup tanpanya. Pemimpin yang baik adalah orang yang membuat sistem tetap berjalan, bahkan ketika dirinya tidak berada di sana. Sebaliknya, orang yang takut kehilangan kekuasaan akan berusaha menjadi pusat dari segala sesuatu. Dia ingin semua orang membutuhkan dirinya. Dan ketika seseorang sudah terlalu menikmati posisi sebagai pusat, dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk membatasi kebebasan orang lain. Bentuknya bisa sangat halus. Misalnya, seseorang tidak mengatakan, "Kamu dilarang melakukan itu." Dia berkata, "Saya rasa kamu sebaiknya tidak melakukan itu." Lalu ketika orang tersebut tetap memilih berbeda, dia mulai menunjukkan kekecewaan. "Setelah semua yang saya lakukan untuk kamu, ternyata kamu tidak mau mendengarkan saya." Di sini perhatian mulai berubah menjadi tekanan, nasihat berubah menjadi kewajiban, kepedulian berubah menjadi kontrol, dan orang yang dikontrol perlahan kehilangan kebebasannya. Yang lebih menarik, orang yang suka mengontrol seringkali merasa dirinya sedang melindungi. Dia benar-benar bisa percaya bahwa dirinya tahu apa yang terbaik. Namun ada satu pertanyaan yang perlu diajukan. Apakah kamu ingin membantu orang itu, atau kamu ingin memastikan dia melakukan apa yang kamu inginkan? Keduanya berbeda. Ketika kita membantu, kita memberikan pilihan. Ketika kita mengontrol, kita menghilangkan pilihan. Dalam hubungan apapun, kebebasan adalah salah satu indikator penting. Jika seseorang hanya menghormati kita ketika kita mengikuti keinginannya, itu bukan penghormatan, itu kepatuhan. Jika seseorang hanya menganggap kita baik ketika kita mengatakan iya, itu bukan hubungan yang sehat. Itu adalah hubungan yang bergantung pada kontrol. Kekuasaan juga bisa menciptakan rasa curiga. Seseorang mulai menganggap orang lain memiliki agenda tersembunyi. Ketika ada dua orang berbicara tanpa melibatkannya, dia bertanya-tanya apakah mereka sedang membicarakannya. Ketika seseorang memberikan kritik, dia menganggap ada motif tertentu. Ketika seseorang tidak setuju, dia langsung memasukkannya ke dalam kelompok lawan. Lama-kelamaan, dunia orang tersebut dipenuhi dengan kecurigaan. Dia mungkin memiliki banyak orang di sekitarnya, tetapi tidak bisa benar-benar mempercayai siapapun. 3. Tidak mampu menerima kritik dan mulai membungkam orang yang berbeda pendapat. Ada satu ujian yang sangat sederhana untuk melihat karakter seseorang ketika mendapatkan kekuasaan. Lihat bagaimana reaksinya ketika dikritik. Saat seseorang belum memiliki kekuasaan, dia mungkin dengan mudah berkata, "Kalau saya salah, tolong kasih tahu." Semua orang bisa mengucapkan kalimat seperti itu, tetapi mengucapkannya jauh lebih mudah daripada benar-benar menjalankannya. Karena kritik terasa berbeda ketika datang dari orang yang memiliki posisi lebih rendah. Ketika seseorang yang dianggap bawahan berkata, "Menurut saya keputusan Anda kurang tepat," ego bisa langsung tersentuh. Bukan karena kritiknya salah, tetapi karena ada perasaan, "Berani sekali kamu mempertanyakan saya." Disinilah kekuasaan mulai memengaruhi cara seseorang menerima kenyataan. Kritik yang seharusnya menjadi informasi berubah menjadi serangan pribadi. Saran dianggap sebagai penghinaan. Perbedaan pendapat dianggap sebagai pembangkangan. Dan orang yang mengkritik dianggap sebagai musuh. Padahal kritik sebenarnya bisa menjadi salah satu bentuk perlindungan terbesar bagi seseorang yang memiliki kekuasaan. Bayangkan, sebuah kendaraan melaju sangat cepat tanpa rem. Tidak peduli seberapa mahal kendaraannya, tetap berbahaya. Kekuasaan juga seperti itu. Semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar dampak dari kesalahannya. Karena itu, semakin besar kekuasaan, semakin penting pula keberadaan orang yang berani berkata, "Berhenti. Ini mungkin salah." Masalahnya, tidak semua orang yang berkuasa mampu menerima kalimat tersebut. Ada yang langsung marah, ada yang menyerang balik, ada yang mencari kesalahan orang tersebut, ada yang memindahkan posisinya, ada yang membuatnya kehilangan kesempatan. Akhirnya orang-orang belajar satu hal. Kalau ingin aman, jangan bicara jujur. Dan ketika orang-orang mulai berpikir seperti itu, sesuatu yang sangat berbahaya sedang terjadi. Pemimpin tersebut kehilangan akses terhadap kenyataan. Dia mungkin masih menerima laporan, masih mengadakan rapat, masih mendengar banyak orang berbicara,
Tetapi informasi yang masuk sudah disaring oleh ketakutan. Semua orang mengatakan apa yang ingin dia dengar. Masalah disembunyikan, kesalahan ditutupi, kabar buruk diperlambat, kabar baik dibesar-besarkan. Akhirnya dia hidup dalam sebuah gelembung. Di dalam gelembung itu semuanya terlihat baik, semua orang mendukung, semua keputusan dianggap benar, semua masalah terlihat kecil. Tetapi di luar gelembung, kenyataan bisa sangat berbeda. Dan yang paling berbahaya adalah ketika seseorang mulai mempercayai gelembung tersebut. Dia melihat banyak orang mengangguk dan mengira itu berarti dirinya benar. Padahal bisa jadi orang-orang hanya takut menolak. Ini adalah salah satu alasan mengapa kekuasaan bisa membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk bercermin. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin sedikit orang yang berani mengatakan kebenaran kepadanya. Jika dia tidak sadar, dia bisa menganggap semakin sedikit kritik berarti semakin sedikit kesalahan. Padahal sebenarnya mungkin semakin sedikit orang yang berani berbicara. Ada perbedaan besar antara tidak ada masalah dan tidak ada yang berani melaporkan masalah. Orang yang bijaksana memahami hal ini, karena itu dia justru menciptakan ruang untuk kritik. Dia berkata, kalau kamu tidak setuju, jelaskan alasannya. Kalau saya salah, beritahu saya. Jangan takut menyampaikan pendapat. Bahkan dia bisa meminta orang tertentu menjadi pihak yang sengaja mencari kelemahan dari sebuah keputusan. Bukan karena dia suka dikritik, tetapi karena dia tahu bahwa dirinya bisa salah. Inilah kerendahan hati yang sebenarnya. Bukan mengatakan, saya orang rendah hati, tetapi mampu mendengarkan sesuatu yang membuat ego tidak nyaman. Mampu mengatakan, ya, kamu benar. Kalimat sederhana itu mungkin terdengar biasa, tetapi bagi seseorang yang terbiasa memiliki kekuasaan, mengakui kesalahan bisa terasa sangat berat, karena ada ketakutan bahwa jika dia mengakui kesalahan, wibawanya akan hilang. Padahal manusia biasanya lebih menghormati seseorang yang mampu mengakui kesalahan daripada seseorang yang mati-matian mempertahankan kesalahan hanya demi terlihat benar. Bayangkan seorang pemimpin membuat keputusan yang buruk. Dia bisa memilih dua jalan. Jalan pertama, menyalahkan bawahannya, mencari alasan, menutupi kesalahan, dan mempertahankan citra bahwa dirinya tidak pernah salah. Jalan kedua, mengakui keputusan tersebut salah, memperbaikinya, dan belajar dari pengalaman. Jalan kedua memang terasa lebih berat, tetapi justru itulah jalan yang membangun kepercayaan. Orang tidak membutuhkan pemimpin yang sempurna, orang membutuhkan pemimpin yang bisa bertanggung jawab. Sayangnya, kekuasaan seringkali membuat seseorang takut terlihat lemah. 4. Mulai memperlakukan manusia sebagai alat, bukan sebagai manusia. Sisi gelap berikutnya muncul ketika seseorang mulai mengukur nilai manusia berdasarkan manfaat yang bisa diberikan kepadanya. Ketika belum memiliki kekuasaan, mungkin seseorang berteman dengan siapa saja. Dia menghargai orang berdasarkan karakter, tetapi setelah mendapatkan kekuasaan, lingkaran pergaulannya bisa berubah. Sekarang dia mulai memperhatikan siapa yang punya koneksi, siapa yang punya uang, siapa yang punya pengaruh, siapa yang bisa membuka pintu, siapa yang bisa membantunya mendapatkan sesuatu. Dan tanpa sadar hubungan manusia berubah menjadi transaksi. Dia tidak lagi bertanya, apakah orang ini baik? Dia bertanya, apa yang bisa orang ini berikan kepada saya? Perubahan ini sangat halus. Bahkan orang tersebut mungkin tidak sadar bahwa dirinya sudah berubah. Dia masih tersenyum, masih bersikap ramah, masih mengundang orang ke acara. Tetapi keramahan itu memiliki syarat. Dia sangat baik kepada orang yang berguna, namun menjadi dingin kepada orang yang tidak lagi memberikan keuntungan. Perhatikan bagaimana seseorang memperlakukan orang setelah tidak lagi membutuhkan mereka. Disitulah karakter sering terlihat. Ketika seseorang masih membutuhkan kita, dia bisa sangat perhatian. Pesan kita dibalas cepat, telepon kita diangkat, kita dipuji, kita dianggap penting. Tetapi setelah kebutuhan itu selesai, semuanya berubah. Pesan mulai diabaikan. Pertemuan dibatalkan. Kita tidak lagi dianggap penting. Seolah-olah hubungan tersebut tidak pernah ada. Bagi orang yang diperlakukan seperti itu, rasanya sangat menyakitkan. Karena dia baru sadar bahwa kedekatan yang selama ini dia anggap sebagai hubungan, ternyata mungkin hanya sebuah transaksi.
Kekuasaan bisa membuat pola seperti ini semakin kuat karena seseorang memiliki lebih banyak pilihan. Ketika dia memiliki banyak orang yang ingin dekat dengannya, dia bisa dengan mudah mengganti satu orang dengan orang lain. Dan ketika manusia mulai dianggap mudah diganti, empati perlahan bisa hilang. Orang tersebut mulai melihat orang lain seperti pion. Jika pion ini tidak berguna, cari pion lain. Jika orang ini tidak patuhlah cari orang lain. Jika seseorang mempertanyakan keputusan, singkirkan. Jika seseorang memberikan keuntungan, dekatkan. Ini bukan lagi hubungan manusia. Ini adalah permainan kepentingan. Masalahnya manusia bukan benda. Manusia punya perasaan, punya harga diri, punya keluarga, punya masalah, punya batas. Dan ketika seseorang memperlakukan manusia seperti alat, dia mungkin berhasil mencapai banyak hal. Tetapi dia akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting, hubungan yang tulus. Karena orang-orang akhirnya belajar. Mereka tahu bahwa kedekatan dengannya memiliki harga. Mereka tahu bahwa selama mereka berguna, mereka dihargai. Begitu tidak berguna, mereka ditinggalkan. Akibatnya semua hubungan menjadi penuh perhitungan. Tidak ada yang benar-benar santai. Tidak ada yang merasa aman. Semua orang bertanya, apa yang dia inginkan dari saya? Dan yang lebih ironis, orang yang terbiasa menggunakan manusia akhirnya sulit mengetahui siapa yang benar-benar mencintainya. Dia mungkin memiliki banyak teman, tetapi sebagian besar hubungan dibangun berdasarkan kepentingan. Ketika kekuasaannya hilang, semuanya menghilang. Disitulah dia baru menyadari bahwa selama ini dia bukan dikelilingi oleh teman. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang membutuhkan sesuatu, namun memperlakukan manusia sebagai alat tidak hanya terjadi dalam hubungan profesional, bisa terjadi dalam keluarga. Orang tua yang memiliki posisi dominan bisa memperlakukan anak sebagai alat untuk memenuhi ambisinya. Pasangan bisa menggunakan status ekonomi untuk mengontrol pasangannya. Seseorang bisa menggunakan uang untuk membeli loyalitas. Seseorang bisa menggunakan koneksi untuk membuat orang lain merasa berutang. Semua itu memiliki pola yang sama. Saya punya sesuatu yang kamu butuhkan, jadi saya punya hak menentukan hidupmu. Padahal memberikan bantuan tidak otomatis memberikan hak untuk menguasai manusia lain. Seseorang bisa membantu tanpa harus memperbudak, bisa memberikan kesempatan tanpa menuntut kepatuhan total, bisa menjadi pemimpin tanpa menganggap semua orang miliknya. Karena itu, salah satu ujian terbesar bagi seseorang yang memiliki kekuasaan adalah melihat bagaimana dia memperlakukan orang yang tidak bisa memberikan keuntungan apapun. Bagaimana dia berbicara kepada petugas kebersihan, bagaimana dia memperlakukan pegawai baru, bagaimana dia berbicara kepada orang yang lebih miskin, bagaimana dia memperlakukan orang yang tidak memiliki koneksi, bagaimana sikapnya ketika seseorang tidak bisa membantunya. Jika dia tetap menghormati mereka, itu pertanda baik. Tetapi jika sikapnya berubah drastis hanya karena status seseorang berubah, maka mungkin dia tidak benar-benar menghargai manusia. 5. Loyalitas menjadi lebih penting daripada kebenaran. Sisi gelap kelima adalah ketika seseorang mulai lebih menghargai orang yang setia kepadanya daripada orang yang jujur kepadanya. Sekilas, ini terdengar tidak berbahaya. Bukankah kita memang membutuhkan orang yang loyal? Tentu saja. Loyalitas adalah bagian penting dalam hubungan, dalam keluarga, persahabatan, organisasi maupun kepemimpinan, kepercayaan dan kesetiaan memang sangat berarti. Tetapi ada perbedaan antara loyalitas dan kepatuhan buta. Orang yang loyal tidak selalu mengatakan kita benar. Justru orang yang benar-benar loyal bisa menjadi orang pertama yang mengatakan bahwa kita salah. Masalah muncul ketika seseorang yang berkuasa mulai menganggap kritik sebagai pengkhianatan. Dia mulai berpikir, kalau kamu berada di pihak saya, kamu harus mendukung saya. Kalimat ini terlihat seperti tuntutan kesetiaan, tetapi jika dipikirkan lebih dalam, ada masalah besar di dalamnya. Karena bagaimana jika dirinya memang salah? Apakah orang yang loyal harus tetap membela kesalahan? Apakah seseorang harus berbohong demi mempertahankan hubungan? Apakah orang yang mengatakan kebenaran harus dianggap musuh? Ketika seseorang mulai berpikir seperti itu, lingkungan di sekitarnya akan berubah. Orang-orang tidak lagi fokus pada kebenaran. Mereka fokus pada bagaimana tetap berada di sisi yang aman. Jika pemimpin mengatakan sesuatu, semua orang mengangguk.
Jika pemimpin mengambil keputusan, semua orang berkata bagus. Jika pemimpin membuat kesalahan, semua orang mencari alasan. Akhirnya, kesalahan tidak lagi diperbaiki, kesalahan dilindungi. Dan orang yang melindungi kesalahan justru dianggap loyal. Ini adalah salah satu mekanisme yang membuat kekuasaan bisa rusak dari dalam. Karena pemimpin tidak lagi mendapatkan informasi yang sebenarnya. Dia hanya mendapatkan validasi. Setiap hari dia mendengar bahwa dirinya hebat, bahwa keputusannya tepat, bahwa orang lain salah, bahwa para pengkritik memiliki niat buruk. Semakin lama, semakin sulit membedakan mana dukungan tulus dan mana penjilatan. Yang lebih berbahaya adalah ketika pemimpin sendiri mulai menikmati kondisi tersebut. Dia merasa nyaman dikelilingi orang-orang yang selalu setuju, tidak ada konflik, tidak ada perdebatan, tidak ada yang membuatnya merasa tidak nyaman. Tetapi kenyamanan itu sebenarnya jebakan, karena keputusan terbaik seringkali lahir dari perbedaan pendapat. Bayangkan sebuah tim yang semua anggotanya memiliki pikiran sama. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang menguji asumsi, tidak ada yang mencari kelemahan, semua orang hanya berkata, setuju. Mungkin suasananya terasa tenang, tetapi ketenangan bukan selalu tanda bahwa semuanya baik-baik saja. Kadang ketenangan adalah tanda bahwa tidak ada lagi orang yang berani bicara. Ini juga bisa terjadi dalam hubungan pribadi. Seseorang berkata kepada pasangannya, "Kalau kamu benar-benar mencintai saya, kamu harus selalu berada di pihak saya." Padahal mencintai seseorang tidak berarti harus membenarkan semua tindakannya. Kadang justru karena peduli, kita harus mengatakan, "Saya sayang kepada kamu, tetapi saya tidak setuju dengan tindakanmu." Itulah loyalitas yang matang. Mendukung manusia tetapi tetap berpegang pada kebenaran. Sayangnya, orang yang terlalu terikat pada kekuasaan seringkali tidak mampu membedakan keduanya. Dia menginginkan orang yang bukan hanya loyal terhadap dirinya, tetapi loyal terhadap semua keputusan yang dia buat. Akhirnya, orang yang memiliki prinsip justru tersingkir, sementara orang yang paling pandai membaca suasana mendapatkan tempat. Mereka tahu kapan harus memuji, tahu kapan harus diam, tahu kapan harus membela, tahu apa yang ingin didengar. Dan karena mereka selalu membuat pemimpin merasa nyaman, mereka dianggap paling dipercaya. Padahal bisa jadi mereka hanya paling pandai memainkan peran. Disinilah kita bisa melihat bahaya besar dari lingkungan yang dibangun berdasarkan loyalitas buta. Orang yang paling jujur bisa pergi, orang yang paling kompeten bisa frustrasi, orang yang memiliki prinsip bisa memilih diam. Dan yang tersisa adalah orang-orang yang tahu cara bertahan. Sistem tersebut mungkin tetap terlihat kuat dari luar, tetapi sebenarnya sudah rapuh. Karena semua keputusan bergantung pada satu orang, dan semua orang takut mengatakan bahwa orang tersebut salah. Pada titik tertentu, kenyataan akan memaksa masuk. Masalah yang selama ini ditutupi akan muncul. Kesalahan yang selama ini dibenarkan akan menghasilkan konsekuensi. Dan ketika semuanya runtuh, orang yang berkuasa mungkin bertanya, "Kenapa tidak ada yang memperingatkan saya?" Padahal jawabannya sudah ada sejak lama. Mereka sudah membuat kejujuran menjadi sesuatu yang berbahaya. Karena itu, jika kamu suatu hari memiliki kekuasaan, jangan hanya mencari orang yang mendukungmu. Cari juga orang yang berani mengatakan kebenaran. Cari orang yang tidak takut membuatmu tidak nyaman. 6. Empati mulai berkurang karena terlalu nyaman berada di atas. Sisi gelap keenam adalah hilangnya empati. Dan ini mungkin salah satu perubahan yang paling sulit disadari. Karena seseorang tidak selalu menjadi kasar. Dia tidak harus berteriak, tidak harus menghina, tidak harus mempermalukan orang lain. Kadang hilangnya empati justru terlihat dari satu hal sederhana. Dia tidak lagi mampu memahami bagaimana rasanya berada di posisi orang lain. Ketika seseorang mendapatkan kekuasaan, kehidupan sehari-harinya bisa berubah drastis. Dia mungkin memiliki akses yang lebih mudah, punya lebih banyak uang, punya orang yang membantu, punya fasilitas, punya perlindungan, punya pilihan yang tidak dimiliki banyak orang. Semua itu tidak salah. Masalahnya muncul ketika kenyamanan tersebut membuat dia lupa bahwa tidak semua orang hidup dalam kondisi yang sama. Misalnya seseorang berkata, "Saya tidak bisa terus bekerja sampai malam karena harus mengurus keluarga." Orang yang memiliki empati akan mencoba memahami, tetapi orang yang sudah kehilangan empati mungkin menjawab,
Semua orang juga punya masalah. Kalimat itu benar, tetapi tidak berarti masalah seseorang menjadi tidak penting. Orang lain mungkin berkata, "Saya kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga bulan ini." Orang yang kehilangan empati mungkin menjawab, "Kamu harus lebih pintar mengatur uang." Masalahnya, dia mungkin tidak tahu bahwa dirinya memiliki akses, fasilitas, atau peluang yang tidak dimiliki orang tersebut. Inilah yang sering terjadi ketika seseorang terlalu lama hidup di atas. Dia lupa bagaimana rasanya berada di bawah. Ketika seseorang sudah terbiasa mendapatkan sesuatu dengan mudah, kesulitan orang lain terlihat seperti kurang usaha. Dia lupa bahwa titik awal setiap manusia berbeda. Ada yang lahir dalam keluarga yang mendukung, ada yang harus berjuang sejak kecil, ada yang memiliki pendidikan bagus, ada yang tidak punya kesempatan, ada yang punya jaringan, ada yang harus membangun semuanya sendirian. Karena itu, seseorang yang memiliki kekuasaan harus lebih sadar terhadap jarak tersebut. Semakin tinggi posisinya, semakin besar kemungkinan dia tidak melihat kesulitan yang dialami orang di bawahnya secara langsung. Dia hanya melihat angka, laporan, target, grafik, persentase. Tetapi di balik semua angka itu ada manusia. Ada orang yang bekerja, ada keluarga yang menunggu, ada orang yang kelelahan, ada seseorang yang mungkin pulang dengan pikiran penuh karena tidak tahu apakah pekerjaannya masih ada bulan depan. Ketika manusia hanya melihat angka, keputusan bisa menjadi sangat dingin. Sebuah kebijakan mungkin meningkatkan keuntungan, tetapi berapa banyak orang yang kehilangan waktu bersama keluarganya? Sebuah target mungkin tercapai, tetapi berapa banyak orang yang harus mengorbankan kesehatan dan ketenangan? Sebuah keputusan mungkin terlihat efisien, tetapi siapa yang harus membayar akibatnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini hanya bisa muncul ketika seseorang masih memiliki empati. Karena empati membuat kita berhenti sejenak dan melihat manusia di balik hasil. Itulah mengapa pemimpin yang baik tidak hanya bertanya, "Apakah target tercapai?" Dia juga bertanya, "Apa dampaknya kepada orang-orang?" Kekuasaan tanpa empati bisa menghasilkan keputusan yang sangat efektif, tetapi sangat manusiawi. Tidak, justru sangat tidak manusiawi. Semuanya bisa terlihat rapi, sistem berjalan, target tercapai, tetapi orang-orang di dalamnya perlahan hancur, dan seringkali orang yang berkuasa tidak menyadarinya karena dirinya tidak mengalami dampaknya. Ada pula bentuk lain dari hilangnya empati. Seseorang mulai merasa waktunya terlalu berharga untuk mendengarkan orang lain. Semua orang harus menunggu dirinya, tetapi dirinya tidak mau menunggu siapapun. Dia menganggap masalah orang lain mengganggu, tetapi masalahnya sendiri selalu harus menjadi prioritas. Dia ingin didengarkan, tetapi tidak mau mendengarkan, ingin dipahami, tetapi tidak mau memahami, ingin orang lain mengerti kondisinya, tetapi tidak berusaha melihat kondisi orang lain. Jika pola ini terus terjadi, hubungan antara dirinya dan orang lain menjadi semakin jauh. Orang-orang mungkin masih patuh, tetapi mereka tidak lagi merasa dekat. Mereka mungkin masih menghormati posisinya, tetapi tidak menghormati dirinya sebagai manusia. Dan ini adalah perbedaan yang besar. Seorang pemimpin bisa membuat orang patuh karena aturan, tetapi dia hanya bisa membuat orang memberikan hati mereka jika mereka merasa dihargai. Empati bukan berarti membiarkan semua orang melakukan apa saja. Empati juga bukan berarti menjadi pemimpin yang lemah. Empati berarti memahami dampak dari keputusan kita. Bisa tegas tanpa merendahkan, bisa menolak tanpa mempermalukan, bisa memberikan hukuman tanpa kehilangan rasa kemanusiaan, bisa menuntut hasil tanpa lupa bahwa orang yang bekerja untuk kita juga memiliki kehidupan. Setuju, takut kehilangan kekuasaan dan rela melakukan apa saja untuk mempertahankannya. Dan akhirnya kita sampai pada sisi gelap yang mungkin paling berbahaya. Bukan sekadar menikmati kekuasaan, tetapi takut kehilangan kekuasaan. Pada awalnya, keinginan mempertahankan posisi sebenarnya sangat manusiawi. Seseorang sudah bekerja keras, sudah mengorbankan banyak hal, sudah membangun sesuatu. Tentu dia tidak ingin kehilangan semuanya begitu saja. Namun ada batas yang sangat tipis antara menjaga tanggung jawab dan terobsesi mempertahankan kekuasaan.
Masalah dimulai ketika seseorang tidak lagi melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang sementara. Dia mulai menganggapnya sebagai bagian dari identitas. Bukan lagi, saya memiliki jabatan, tetapi jabatan inilah yang membuat saya berharga. Ini sangat berbahaya, karena ketika kekuasaan menjadi sumber utama harga diri, kehilangan posisi akan terasa seperti kehilangan diri sendiri. Dan ketika seseorang takut kehilangan dirinya sendiri, dia bisa melakukan banyak hal untuk mempertahankan posisi. Dia mulai mencurigai semua orang. Siapa yang bisa menggantikannya? Siapa yang mulai populer? Siapa yang memiliki kemampuan? Siapa yang memiliki dukungan? Siapa yang mungkin menjadi ancaman? Orang yang sebelumnya dianggap teman mulai dilihat sebagai pesaing. Orang yang sebelumnya dipercaya mulai diawasi. Bahkan orang yang sebenarnya tidak memiliki niat buruk bisa dianggap sebagai ancaman hanya karena memiliki kemampuan yang besar. Akibatnya, orang yang berkuasa bisa membuat keputusan yang aneh. Dia mulai menyingkirkan orang-orang yang terlalu kompeten. Mengapa? Karena orang kompeten bisa menjadi pesaing. Dia lebih memilih orang yang patuh daripada orang yang cerdas. Lebih memilih orang yang selalu setuju daripada orang yang memiliki prinsip. Lebih memilih orang yang bergantung kepadanya daripada orang yang mandiri. Dalam jangka pendek, keadaan seperti ini membuatnya merasa aman. Tidak ada yang menantang, tidak ada yang mengancam, tidak ada yang terlihat lebih kuat. Tetapi dalam jangka panjang, sistem menjadi lemah. Karena orang-orang terbaik pergi, keputusan semakin buruk. Tidak ada inovasi, tidak ada kritik, tidak ada regenerasi, dan yang tersisa adalah lingkungan yang dibangun untuk mempertahankan satu orang, bukan untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Ada pula bentuk ketakutan yang lebih dalam. Seseorang mulai merasa bahwa aturan seharusnya dibuat untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Jika aturan menguntungkan dirinya, aturan disebut penting. Jika aturan merugikan dirinya, aturan dianggap tidak masuk akal. Jika orang lain melakukan kesalahan, mereka harus bertanggung jawab. Jika dirinya melakukan kesalahan, selalu ada alasan. Standar menjadi berbeda. Dan semakin lama, dia mulai meyakini bahwa karena dirinya memegang kekuasaan, dia memiliki hak untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan orang lain. Ini adalah titik yang sangat berbahaya, karena kekuasaan memberikan kemampuan untuk menghindari konsekuensi. Orang biasa melakukan kesalahan mungkin langsung ditegur. Orang yang memiliki kekuasaan bisa menggunakan pengaruh untuk menutupinya. Orang biasa melakukan kesalahan mungkin kehilangan kesempatan. Orang berkuasa bisa menggunakan koneksi untuk tetap berada di tempatnya. Semakin lama seseorang berhasil lolos dari konsekuensi, semakin besar kemungkinan dia percaya bahwa dirinya tidak tersentuh. Dan ketika seseorang merasa tidak tersentuh, batas moralnya bisa semakin bergeser. Hal yang dulu dia anggap salah perlahan menjadi bisa diterima. Awalnya dia berkata, "Saya tidak akan pernah melakukan itu." Kemudian keadaan berubah. Dia berkata, "Saya terpaksa." Lalu, ini demi kepentingan yang lebih besar. Kemudian, semua orang juga melakukan hal yang sama. Begitulah batas moral bisa bergeser. Bukan karena seseorang tiba-tiba berubah menjadi jahat, tetapi karena dia terus mencari alasan untuk membenarkan tindakan yang sebelumnya tidak bisa dia terima. Dan semakin besar ketakutan kehilangan kekuasaan, semakin mudah pembenaran itu muncul. Karena dia mulai berpikir bahwa kehilangan posisi akan menjadi bencana. Maka apapun boleh dilakukan untuk mencegahnya. Dia bisa memanipulasi, memecah kelompok, menciptakan ketakutan, menyerang reputasi orang lain, membuat orang bergantung kepadanya, mengubah aturan, menghilangkan pesaing. Semua dilakukan dengan satu tujuan, jangan sampai saya kehilangan kekuasaan. Padahal ada satu kenyataan yang sering dilupakan. Tidak ada kekuasaan yang benar-benar abadi. Jabatan bisa berakhir. Popularitas bisa turun, uang bisa habis, pengaruh bisa hilang. Orang-orang yang hari ini mendukung kita bisa pergi. Bahkan tubuh dan kehidupan kita sendiri memiliki batas. Karena itu, semakin seseorang memahami ketidakkekalan, semakin mudah baginya melepaskan sesuatu ketika waktunya tiba. Pada akhirnya, kekuasaan bukanlah sesuatu yang secara otomatis membuat seseorang menjadi buruk. Kekuasaan hanya memberikan ruang yang lebih besar bagi karakter seseorang untuk terlihat. Orang yang rendah hati bisa menggunakan kekuasaan untuk melindungi. Orang yang memiliki empati bisa menggunakannya untuk membantu.
Tetapi orang yang dikuasai ego bisa menggunakannya untuk mengontrol, merendahkan, dan mempertahankan kepentingannya sendiri. Karena itu, jangan hanya menilai seseorang dari apa yang dia katakan ketika belum memiliki kekuasaan. Perhatikan bagaimana dia bersikap ketika tidak ada yang bisa menolak keinginannya. Apakah dia masih mau mendengarkan? Apakah dia masih bisa meminta maaf? Apakah dia menghormati orang yang tidak bisa memberinya keuntungan? Apakah dia menerima kritik? Apakah dia mampu mengakui kesalahan? Dan yang paling penting, apakah dia tetap manusiawi ketika memiliki kemampuan untuk memperlakukan orang lain sesuka hatinya? Sebab karakter seseorang bukan hanya terlihat ketika dia berada di bawah tekanan. Karakter juga terlihat ketika dia berada di atas, dan tidak ada seorang pun yang mampu memaksanya untuk berbuat baik. Kekuasaan adalah ujian. Ia bisa mengangkat seseorang menjadi pribadi yang lebih besar, atau justru memperbesar sisi gelap yang selama ini tersembunyi. Maka jika suatu hari kamu mendapatkan kekuasaan, jangan tanyakan hanya, seberapa banyak orang yang bisa saya kendalikan? Tanyakan, seberapa banyak orang yang bisa saya lindungi? Karena pada akhirnya, ukuran terbesar dari kekuasaan bukanlah seberapa banyak orang yang takut kepadamu, melainkan seberapa banyak orang yang tetap menghormatimu ketika mereka sudah tidak takut lagi.